Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita berada di situs yang lain juga, masih di komplek Ki Gede Jemaras ya. Nah, ini ada namanya Bukit Jeneng ya. Nah, ini situs Bukit Jeneng. Kita akan eksplor ya, seperti apa sih cerita sejarah atau mitos-mitos terkait dengan situs Bukit Jeneng ini. Ini salah satu makam yang ada di komplek Ki Gede Jemaras. Di sini kita bisa lihat di nisannya ada tulisan aksara Jawa Kuna. Ya, dan tahunnya pun 1817. Dan dilihat dari artefak itu sendiri, batanya pun kemungkinan memang di tahun 1800-an. Nah, di sini salah satu makam tertua yang mana warga sekitar di sini menyebutnya ini makam dari yang namanya Buyut Jeneng, yang mana Jeneng itu sebetulnya nama, karena waktu itu tidak ada yang bisa membacakan arti dari Sanskerta ini, akhirnya asal mungkin disebutnya Buyut Jeneng. Tetapi kemarin ada orang-orang Budpar, orang-orang sebumi sini mengartikan dari tulisan ini, ternyata ada yang menjawab ini tulisannya yang bernama Ki Kiai Rani. Tulisan ini bertuliskan Ki Kiai Rani, yang mana Ki Kiai Rani ini meninggalnya di tahun 1817. Nah, kalau dilihat dari 1817 ini, otomatis ini waktu itu berbarengan dengan yang namanya Perang Kedongdong, yaitu zamannya Ki Bagus Serangin. Nah, itu perang yang terpanjang, yang terlama kemungkinan di Indonesia. Karena waktu itu yang namanya pangeran, yang namanya kiai, yang namanya ini mungkin dicari oleh orang-orang Belanda, VOC, akhirnya disamarkan dengan nama banyakan Ki yang namanya. Kalau begitu masanya berubah lagi, mungkin Ki Gede atau Buyut. Ini salah satu yang bisa saya sampaikan di sini. Di salah satu komplek ada makam satu lagi, yaitu yang namanya Ki Kiai Rani, yang disebut oleh masyarakat Jemaras di sini yaitu Buyut Jeneng. Ada 5 disinyalir sebelah baratnya ini istrinya, ya. Karena di sini juga ada yang namanya ininya juga nama tulisan Sanskerta juga, cuman di sini tidak ada kiainya, hanya Ki Rani saja. Ya. Ini bahasanya sama dengan itu, bahasa Jawa Kuna. Ya. Kalau diartikan katanya ini namanya Ki Rani, tidak ada kiainya, hanya Ki Rani. Oke, kalau itu suaminya, ini istrinya? Ya, disinyalir ini suaminya, dan sebelah-sebelahnya antara anak atau para santrinya atau para penggawa. Dari nisan yang ini nggak terdeteksi siapa-siapanya? Kalau di nisannya sendiri tidak terdeteksi siapa-siapanya, dan kalau nisannya sendiri ini udah terbaharuan. Tapi dilihat dari bata, artefak batanya itu betul 1800-an. Ya, alhamdulillah, yang tahu sejarah Buyut Jeneng itu desa mana ya? Ada musim pencalonan pilbu. 27 calonku datang ke sini jaroh, sempat talilan, malah beberapa rutin tiap Jumat, malam Jumat. Alhamdulillah ya, Kang tahu sejarah, Kang nggak tahu ya sabodoh. Itu aja sementara sih, Pak. Nah, konon yang datang ke sini biasanya dari mana? Dari warga situ ya, dari warga Cirebon juga sih, yang butuh Cirebon baku. Ada yang mau nyalonin apa datang ke sini? Ilmu ziarah kalau mau ziarah ya. Mengingat nama Jeneng, kemungkinan kan mbok menawa oleh karomai Buyut Jeneng kan dapat nama Allah Subhanahu wa taala.
Jeneng itu bisa jadi disebutkan Bisa nama, bisa jadi jeneng itu ya diam. Tiap. Gitu. Namanya juga cari karomah, konon. Karomah kesuksesan. Yang ngabulkan cuma Allah. Sababiyah ya. Alhamdulillah yang ngerti sejarah tuh datang ke sini pernah tahlilan. Ya calonku. Dan itu berhasil. Ya alhamdulillah Sebagian besar. sebagian besar. Makanya rame. Jadi jeneng itu nama, kebetulan kalau di secara kepemberian desa itu nama pangkat. Kalau peziarah biasanya satu memang musim-musim semacam pilwu, pencalonan, ya untuk orang-orang yang tadi punya hasrat, memiliki pangkat, terus pengen bersama lewat pangkatnya berbagi kebaikan, membangun Indonesia, ya memang rata-rata wilayah sekitaran sinilah. Saya menjumpai kemarin dari Indramayu pas musim pilwu kemarin ya ziarah. Karena apa? Ini adalah satu, ada yang ke Bui Ceneng, ada yang ke makam Puwu pertama yang disinyalir di Cirebon yang termasyhur. Maka mereka sini. Kami sendiri nggak tahu. Wah, ini tahu nggak Pak? Ini adalah sesepuh makam Puwu yang paling termasyhur di Cirebon. Setelah tentunya Mbah Puwu. Jadi memang tempat-tempat ini menjadi tempat ziarah untuk beberapa dari kalangan-kalangan yang tadi memahami sejarah dan pengen tahu sebenarnya. Nah, ternyata dibuktikan dari tadi bukti batu bata, bukti nisan yang masih kita bisa baca. Oke, teman-teman, ini di belakang saya itu adalah makam-makam yang masuk ke dalam situs Ceneng ya, Kedui Ceneng. Nah, di sini ada konon disinyalir adalah suaminya dan ini adalah istrinya. Dan kemungkinan di sebelah sini dan sebelah sana itu mungkin pengikut atau keturunan dari Wijeneng. Ini lokasinya ya teman-teman. Dan ini konon katanya banyak orang-orang calon kuwu yang datang ke sini untuk berdoa, bermunajat supaya terkabul ya cita-citanya menjadi kuwu atau kepala desa. Nah, ini juga makam lama ya? Iya, tuh, Oh, ini besar ya, besar. sama tuh. Iya. Jadi memang di sini komplek-komplek yang tua, Iya. makam-makam tua. Oh iya, ini nih ya. Oh iya. Dan Oh, anehnya yang oke. meninggal sekarang tuh jarang punya keinginan ke sini tuh secara otomatis. Jadi yang makam-makam baru yang meninggal apa ya kebunnya sebelah utara. Jadi kalau di sini masih hamparan luas. Artinya secara otomatis terjaga dari penuh makam-makam yang baru. Secara tidak sengaja kan istilahnya. Iya. Hanya itu aja Yang berani ya. ya. Ya karena memang itu makam-makam mereka baru. Jadi dulunya keluarga atau neneknya atau buyutnya atau cangganya yang situ dibangun batu-batu yang baru, batu batanya diganti. Kalau ini kan karena memang kemungkinan pejuang-pejuang dulu sehingga apa ya tidak ada yang tahu sama sekali kan. Tapi inilah sebagai bukti, ini adalah pendahulu-pendahulu yang bersama-sama berjuang dengan Nyi Ratu Jemaras yang mendirikan padepokan dan sarana-sarana yang lainnya. Totor alas waktu zaman dahulu. Di sini ada satu hamparan kosong. Ya kan? Beberapa hamparan kosong yang mana di kanan kirinya ini ada pemakaman tua. Dan di area ke belakang kita melihat ada pemakaman yang tadi salah satunya Kiarani sampai ke sananya Ki Buyut Santri. Berarti disinyalir di sini tempat dulunya semacam kayak musola atau masjid kecil untuk peribadatan agama dari situ. Yang mungkin salah satunya ya bersolawat, berzikir, tempatnya mungkin salah satu di sini. Karena dulu kononnya juga di area sini juga ada pohon tua atau Nah, itu pohon yang purba. yang saya tanyakan tadi tuh, yang mau saya tanyakan. Iya, salah satunya itu. Di salah satunya itu dulu karena sudah terbakar habis dan roboh. Roboh. Itu di salah satunya ada pohon asem. Sebelah Buyut Ceneng itu ada. Iya. Paling istimewa tinggi. Di situ pohonnya pohon kesambi, ada pohon asem, ada pohon gempol kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari 3 pohon itu aja sudah mengisyaratkan apa sih arti dari pohon kesambi. Berarti kan orang lagi nyambi, iya kan? Asem berarti orang yang menyebutkan asmanya Gusti Allah, ya kan? Gempol otomatis ya di situ tempatnya orang berkumpul, tempel. Nah berarti
menurut saya di sini disinyalir di sini mungkin dulunya ada salah satu padepokan atau tempat untuk orang berkumpul menyebutkan asma Allah dengan berzikir tadi. Kalau sekarang disebutnya pesantren. Seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin pesantren atau pendopo. Ini kan keranda mayit, terus untuk mensucikan mayit. Tadi yang diucapkan oleh Wak Kunci, pengalaman beliau di saat ada yang mau dikubur di sini biasanya seperti ada ledakan tuh, Dum! Seperti ada ledakan dalam tanah tuh. Nah, itu sebagai isyarat kalau kata Wak Kunci ada hanapa ke. Lurah esok ada mau meninggal kan, yang dikubur di makbaro sini. Memang itu yang diceritakan oleh Wak Kunci. Jadi sebagai isyarat, sebagai simbol bahwa ada yang dikubur di wilayah Makbaro Nyi Ratu Jemaras. Nah, kalau ini sumur belum 1 tahun dibangun, karena tadi anak putu Nyi Ratu Jemaras tadi di sana bahwa ada masjid, terus ada tempat mengaji, pesantren, dan di sini diduga sebagai karena ada kubangan air, diduga ini adalah tempat kola, tempat untuk berwudu segala macam. Makanya di musim kemarau kemarin kita penasaran sebagai anak putu Nyi Ratu Jemaras menggali, dan alhamdulillah ternyata di saat sumur-sumur itu surut di musim kemarau, di sini begitu kira-kira 3 meteran ya Wak Kunci, 3 meteran langsung keluar air, jernih airnya, sehingga masyarakat ramai berbondong andon mandi wudhu di sini karena tadi di musim kemarau ini airnya deras. Awalnya alhamdulillah prosesnya itu lama, Pak. Menurut para orang-orang yang ngerti nih bahasa goib, dia memberi saran agar sumbangan di sini harus ditimbulakan lumayan oleh kebutuhan masyarakat Jemaras. Agak lama sih prosesnya, sekitar 4 tahunan. Akhirnya menurut para ahli paranormal memberi saran supaya dibentuk, digali. Ya alhamdulillah antusias masyarakat rupanya sih tahu bahwa sejarahnya sumur balong. Jadi jalur ke arah Trusmi, balong Trusmi. Jadi masyarakat senang, antusias bangun. Ya alhamdulillah sampai terbentuk. Masih belum selesai bangunannya. Berarti ini baru beberapa bulan ya? Baru beberapa bulan. Oh. Ya alhamdulillah airnya tuh. Iya, ini ya teman-teman airnya ini. Iya katanya sih balong biru. Jadi persis nyalurnya ke arah Trusmi. Makanya Bu Trusmi antara Bu Jemaras itu nyambung kekeluargaan. Ada cerita unik nggak terkait dengan air ini, Pak Juru Kunci? Ya alhamdulillah Pak ya. Yang namanya manusia kan sababiyah kan wajar ya. Iya, betul. Alhamdulillah begitu jadi ada orang datang, ini nggak rematik atau asam urat atau nggak bisa jalan. Alhamdulillah mandi dengan ridha Allah dan izin Allah. Sababiyah mandi sumur Nyi Gede Jemaras niki. Alhamdulillah akhirnya bisa jalan. Akhirnya orang tersebut kaulan lah, syukuran. Akhirnya surak
surat receh, duit uang. Itu bukti ngasih lampu loh, Pak. Oh iya, oke. Tuh lampu. Rasa kesyukuran lah ngasih lampu. Itu orang itu desa Lungbenda loh. Ya, bukannya muja-muja sumur atau menyekutukan Allah, bukan. Ini hanya Syariat ya. syariat mengingat bahwa tinggalan orang tua itu ada kan, hanya kamu mengingat aja lah, tidak ada lain-lainnya. Ya ini teman-teman sumurnya, sumur yang baru beberapa bulan dieksplor ya. Ini cukup dalam. Ya konon ini dapat petunjuk ya dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menggali area di sini, dan akhirnya ditemukanlah sumber mata air ya, kubangan air itu digali dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, dan sampai sekarang sumur ini dijaga oleh masyarakat sekitar. Ada posnya juga nih, ada posnya penjagaan ya untuk menjaga sumur ini. Dan ini konon sumur leluhurnya Jemaras ya. Oke sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs ini Gede Jemaras. Kita akan eksplor situs yang lainnya yang berada di Jemaras Kidul.